Malam. Malam. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita ya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Tuhan Yesus, malam ini kami datang pada firman-Mu. Tuhan Yesus, kami terbuka kepada setiap firman-Mu. Oh, kira dikosongkan setiap diri kami, Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap firman yang akan kami bacakan malam ini. Kira firman yang kami bacakan boleh mengingat setiap kami. Oh Tuhan, akan diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mulai ya baca kitab ya. Kita hari ini baca di Wahyu pasal 4 ya. Ayat 6 sampai 11 ya. Nah, kita sebelum masuk ke kitab Wahyu, kita sedikit bahas garis besar dulu ya. Nah, di pendahuluan kan mengatakan bahwa ini adalah wahyu Kristus dan kesaksian Yesus. Jadi kitab Wahyu membicarakan wahyu Kristus dan kesaksian Yesus. Dan di poin kedua kan bicara mengenai apa yang dilihat ya, oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Dan kemudian yang di poin ketiga mengenai hal-hal yang ada ketujuh gereja lokal. Seperti kita udah bahas beberapa minggu ya. Itu 7 gereja lokal ini adalah sejarah gereja selama 2000 tahun ini ya. Kemudian juga bicara mengenai hal-hal yang terjadi. Dan kita kan udah memasuki pasal keempat ya, di bagian A1 ya. Nah, di sini khususnya bicara mengenai setelah Kristus naik, suasana maupun keadaan di surga itu seperti apa sih? Dan kita akan coba baca ya. Kita akan tahu suasananya di surga seperti apa. Tetapi di pasal 4 itu Kristus masih belum naik ya suasananya. Nanti kita akan baca di pasal berikut di mana keadaan setelah Kristus naik. Kita mulai baca ya poin tiga poin ini ya. Oke, bentar. Kita sama-sama baca yuk. Yang poin 4A dan 1 ya. Sama-sama 1, 2, 3. Hal-hal yang akan terjadi. Bagian pertama, memberikan pandangan umum mengenai hal-hal yang akan datang dari kenaikan Kristus sampai kekekalan yang akan datang. 1. Suasana di sekitar tahta di surga. Hanya singa anak domba. Kristus yang menebus dan menang, yang layak membuka rahasia ekonomi Allah. Amin. Jadi ini pandangan umum yang mengenai apa yang akan datang. Ya ini waktunya ya, tentang waktunya dari kenaikan Kristus sampai kekekalan yang akan datang. Dan kemarin kita sudah baca ya, sedikit review ya, yang 6 ayat ini ya. Hari ini ayat berapa? Berarti 5 ayat ini kita sudah lewatin ya. Di sini kita bisa melihat di surga itu keadaannya bagaimana. Terutama sih ada tahta ya. Ada seseorang yang duduk di tahta. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Dan tahta itu ya bicara mengenai tahta penghakiman. Dan di situ juga tahta itu ada pelangi, ada yaspis, sardis, pelangi juga yang melindungi tahta itu gemilang bakaran jaruk ya. Ini kan juga pelangi itu menandakan perjanjian Allah dengan manusia ya, dengan makhluk hidup ya. Bahwa dia nggak akan menghabisi makhluk hidup dengan air bah. Dan juga jamrud itu melambangkan ya Allah akan menyisakan, yang nggak akan menghabisi semua makhluk. Allah akan menyisakan beberapa makhluk hidup ya. Itulah janji Allah. Ini menandakan bahwa Allah itu setia terhadap janjinya. Kalau permata yaspis dan sardis itu kan bicara mengenai satu hayat adalah penebusannya.
Nah, di sini juga bicara mengenai 7 roh Allah ya. Yaitu kalau di sini bicara mengenai di aspek penghakiman ya untuk menggenapkan tujuan Allah. Makanya diperlukan ketujuh roh Allah. Nah, ini hari kita baca ya di ayat 6 sampai 11 ya. Singkat saja ya. Kita baca sesuai dengan urutan yang ada ya. Pas 6 orang, 6 ayat ya. Yuk kita mulai baca sesuai urutan yang dicat. Amin. Mulai dari Kak. Wahyu 4 ayat 6. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9, setiap kali malu-malu itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya. Maka sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Sudah selesai ya. Kita masuk catatan kakinya ya. Mari kita baca di ayat 6 ya. Ulang lagi ke Kak Renat sampai titik. Amin. Lautan kaca ini tidak berair. Setelah air bah, lautan kaca ini tidak berair tetapi berapi. Setelah air bah, sesuai dengan janjinya, Allah tidak akan menghakimi bumi dan semua makhluk hidup dengan memakai air bah, melainkan selalu memakai api dalam melaksanakan penghakimannya atas manusia. Tahta penghakiman Allah seperti nyala api. Dari nyala api ini ada api seperti sungai yang mengalir keluar. Nyala api penghakiman Allah akan menyapu semua perkara negatif dalam alam semesta ke dalam lautan kaca ini, yang akhirnya menjadi lautan api. Lautan kaca adalah kumpulan besar semua api penghakiman Allah bagaikan kristal, menunjukkan segala perkara negatif demi seperti kristal di bawah penghakiman Allah. di sini kita nampak pelangi mengelilingi takhta Allah, menunjukkan bahwa Allah akan memelihara janjinya yang tercatat dalam Kejadian pasal 9 ayat 8-17. Kita juga nampak lautan kaca yang disertai nyala api, menunjukkan bahwa Allah akan memakai api untuk menghakimi semua perkara negatif. Kita lanjut baca yang keempat makhluk itu ya. Maksudnya apa di sini kan dijelaskan di catatan kaki. Lanjut Kak Renat. 24 tua-tua di sekeliling tahta Allah mewakili semua malaikat, sedangkan keempat makhluk hidup mewakili semua makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang pertama seperti singa, mewakili binatang buas. Makhluk hidup yang kedua seperti anak lembu, mewakili ternak. Makhluk hidup yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, mewakili umat manusia. Makhluk hidup yang keempat seperti burung nasar, mewakili unggas. Di antara keenam jenis makhluk hidup ciptaan Allah, ada dua jenis yang tidak terwakili di sini, yaitu makhluk yang merayap di bumi dan makhluk yang hidup dalam air. Kepala makhluk merayap adalah ular, lambang musuh Allah, iblis.
yang akan dibuang ke dalam lautan api dan tidak akan mendapat tempat di dalam langit baru dan bumi baru. Makhluk hidup dalam air adalah di dalam air penghakiman Allah yang tidak akan ada lagi di dalam langit baru dan bumi baru. Karena itu, kedua jenis makhluk hidup ini tidak mempunyai wakil di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Di antara keempat makhluk hidup, anak lembu adalah tahir, tetapi singa dan burung nasar adalah haram. Amin. Setelah ditebus, mereka semua menjadi tahir. Di antara keempat makhluk hidup itu, anak lembu dan manusia adalah makhluk yang lemah lembut dan halus. Tetapi singa dan burung nazar itu buas dan ganas. Melalui penebusan, mereka bisa tinggal bersama. Penebusan Kristus bukan hanya untuk manusia, juga untuk segala sesuatu. Sebab Ia mati bagi segala sesuatu. Amin. Terakhir ya kita baca satu lagi ya. Entah, saya cek dulu. Ya, di 10:1 ya. Lanjut, berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, bagian firman kudus ini menyiratkan ketika orang-orang kudus yang tertebus, yaitu manusia di antara keempat makhluk hidup yang tertebus, telah diperlengkapi dan dimuliakan menjadi imam dan raja yang sejati bagi Allah. Maka imam-imam dan raja-raja yang sementara, ke-24 tua-tua malaikat itu akan melepaskan kedudukan mereka. Hal ini tersirat dalam fakta bahwa mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Amin. Satu lagi deh, yang 11:3 ya. Lanjut ya, Allah adalah Allah yang mempunyai ketetapan, mempunyai kehendak yang diperkenannya. Bagi kehendaknya sendiri, Dia telah menciptakan segala sesuatu agar Dia dapat menggenapkan dan merampungkan ketetapan kehendaknya. Kitab ini yang menyingkapkan administrasi universal Allah menampakkan ketetapan kehendak Allah kepada kita. Karena itu dalam puji-pujian ke-24 tua-tua itu kepada Allah sehubungan dengan penciptaannya dihubungkan dengan kehendaknya. Amin. Pembacaan kita sampai di sini ya. Sampai sejauh ini, apakah ada yang mau sharing? Atau ada yang mau menambahkan? Apakah ada? Atau mungkin mau mengapresiasi Tuhan? Mungkin bingung kali, atau ada yang mau tanya dari lambang-lambang tersebut. Ya, kalau ada yang mau tanya boleh. Rika, Eva, Axel. Maksudnya ini relate-nya apa nih buat penghidupan sehari-hari? Sebenarnya di pasal 4 itu kan kebanyakan bicara mengenai itu ya. Administrasi Allah ya. Dan di dalam administrasi Allah itu kan ada di ayat 8 sampai 11 itu kan bicara mengenai penyembahan ya. Siapa yang menyembah Allah di tengah-tengah administrasi itu ada di tahta Allah itu, di sekitar itu juga ada 24 tua-tua yang melambangkan malaikat, dan juga ada 4 makhluk yang ada makhluk yang bermuka 4 ya. Jadi itu yang satu melambangkan malaikat, yang satu melambangkan semua makhluk hidup. Jadi mereka semua di ayat 7 sampai 11 ya, mereka memuji Allah. Dan kita lihat sebagian besar ini kan bicara mengenai
administrasi Allah ya, karena ada kan bicara mengenai dia duduk di tahta dan penampakannya seperti apa. Menyatakan bahwa dia siap menghakimi ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Atau mau tanya? Atau ada yang bingung? Atau ada yang bingung? Oke, mungkin saya tambahin sedikit aja ya. Jadi sebenarnya semakin hari kita membaca kitab Wahyu nanti sampai pasal 22 itu baru akan terjelaskan ya apa itu lambang-lambang ini, juga pasal-pasal apa yang sebenarnya kita bingungkan ya. Jadi kita hari ini sebagai orang muda memiliki satu pandangan yang jelas harusnya. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita sudah membahas mengenai ketujuh gereja, bagaimana mereka ada yang miskin, ya, ada yang juga memiliki banyak perkawinan dengan dunia dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah untuk menyadarkan atau memperingati kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah dibahas ada 4 makhluk ya, jadi sudah melambangkan semua. Jadi sekali lagi Tuhan mati untuk semua. Ya, Tuhan mati untuk segala sesuatu. Jadi di ayat 9 sebenarnya sudah jelas. Setiap kali makhluk kita mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selamanya, maka sujudlah ke-24 tua-tua itu. Ya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita datang pada Tuhan, maka malaikat akan sujud ya. Jadi malaikat juga bersorak-sorai ya. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, tugas kita atau tadi teman-teman ada yang ikut Kefas online service ya di jam 1 siang, itu adalah untuk membawa diri kita semakin hidup di hadapan Allah. Ya. Karena hari-hari kita ini kalau tidak hidup bagi Allah, maka sebenarnya tidak terhitung di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi sekali lagi kita sudah percaya Tuhan, itu sudah baik. Namun alangkah lebih baiknya kita gunakan waktu kita hari ini yang memuji Tuhan setiap hari. Meskipun kita sibuk, ya semua ada pekerjaan, semua ada pelayanan, semua ada kegiatan. Tapi di tengah-tengah itu, kita harus belajar untuk apa? Menyadarkan diri kita. Ya. Kita adalah milik Tuhan, karena Dia telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ya. Bahkan ada pujian kan dikatakan apa? Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Apakah itu hanya sekedar pujian saja, atau bahkan menjadi satu dorongan bagi saya dan teman-teman sekalian? Saya telah mati. Saya telah meninggalkan cara hidup yang lama. Tapi apakah dalam penghidupan, pengalaman, sudah menggunakan Kristus? Sudah digantikan oleh Kristus? Belum tentu. Ya. Maka sekali lagi, ya, dalam penghidupan kita, dari pagi ya ketika bangun sering kita dorong, ayo kita saat teduh, ayo kita kalau tidak bisa bersama-sama secara pribadi, naikkan pujian pada Tuhan supaya sepanjang hari disertai. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, ya, tapi yang pasti ketika kita hidup bagi Tuhan, ya, maka yang Tuhan akan berikan adalah apa? Pahala. Dan pahala diberikan kepada orang-orang yang layak mendapatkan. Hari ini, layakkah saya? Layakkah teman-teman? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan menghidupkan kita sehari-hari. Amin. Mungkin itu saja tambah dari saya. Amin. Apakah ada lagi yang mau menambahkan, yang mau sharing? Kalau di sini di pasal 4 kan sebenarnya bicara mengenai penglihatan Yohanes terhadap sesuatu yang akan datang ya. Jadi sesuatu yang akan datang itu mengacu kepada langit baru dan bumi baru. Nah ini kan kita bacanya sepotong-sepotong ya kemarin, jadi agak pusing ya ini ngomongin apa gitu. Tapi melalui ayat ini kita lihat ada satu pengharapan ya. Jadi di langit baru dan bumi baru itu kalau di ayat 6-nya kita bisa lihat ada lautan kaca, bagaikan kristal, terus ada 4 makhluk penuh dengan mata, terus juga kita bisa melihat makhluk-makhluk itu tuh mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Dia itu adalah Allah ya. Kemudian
kita juga melihat ya di ayat 11-nya isi puji-pujian dari makhluk-makhluk itu, yaitu mereka memuji diri Allah, menghormati kuasa Allah ya. Jadi mereka mempersembahkan puji-pujian kepada Allah ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah itu berada di atas tahta dan dia menerima puji-pujian dari setiap makhluk. Nah, hari ini mungkin bagi kita kapan ya kita bisa berbagian dalam Yerusalem baru ini? Ya ketika ya nanti ya kelak pasti kita akan berbagian dalam Yerusalem baru ini. Tapi satu hal yang aku terkesan ya bahwa di Yerusalem baru tuh semuanya sangat menakjubkan ya. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi ratap, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka. Yang ada hanyalah sukacita, yang ada hanyalah makhluk hidup yang memuji dan memuliakan nama Allah. Jadi hari ini kita yang mau tanda kutip mencicipi ya Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, kita perlu belajar menjadi orang yang memuji Tuhan dalam segala situasi ya. Walaupun susah ya, ada banyak tekanan, ada banyak permasalahan, tapi kita perlu belajar memiliki mulut yang senantiasa memuji nama Tuhan ya. Aku juga terkesan ya di catatan kaki 71, ya ini kan lambang ya, lambang keempat makhluk hidup, yaitu gabungan kerub dengan serafim. Ini kalau misalnya mau lebih jelas lagi harus baca kitab Yehezkiel sama Yesaya. Di situ ada juga ya kalau Yehezkiel di pasal-pasal awal ya, koreksi aku ya, di situ juga ada 4 makhluk ya, 4 makhluk, juga ada 4 wajah. Nah itu juga melambangkan makhluk hidup ya. Tapi di sini kalau di kitab Wahyu lebih mengacu kepada makhluk hidup ini menampilkan atau mengekspresikan sifat Allah ya, memuliakan Allah. Jadi keempat makhluk hidup itu mewakili sifat dan ekspresi Allah. Jadi hari ini kita makhluk hidup ya. Nah, sebenarnya tujuan awalnya sama. Kita sebagai makhluk hidup, kita harus menjadi ekspresi Allah. Bagaimana caranya? Kita harus banyak-banyak nikmatin firman Tuhan ya. Jadi hari ini kita nggak cukup pada posisi Yohanes ya, melihat betapa indahnya langit baru dan bumi baru, tapi kita harus punya iman. Kita pasti berbagian di dalamnya, dan sebelum itu kita pasti berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi hari ini aku kembali terdorong, harapan kita begitu mulia ya, begitu mustika, bukan hanya kita diselamatkan dari segala dosa, tapi ada satu pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang telah ditebus. Amin. Amin. Thank you, Maria. Apakah ada lagi yang mau sharing, yang mau menambahkan atau mau bertanya? Oke, kalau sudah nggak ada ya udah nggak apa-apa. Karena ini memang sulit ya, karena kita baca sepotong-potong ya. Tapi saya coba mau menekankan di ayat 11 ya. Di mana ini adalah pujian dari ke-24 tua-tua itu yang melambang, yang mewakili malaikat. Mereka memuji Tuhan dan Allah, karena Dialah yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Kenapa? Di sini dikatakan, sebab Engkaulah telah menciptakan segala sesuatu. Diciptakan Allah, kalau kita baca catatan kakinya, Allah itu sebenarnya punya ketetapan, punya kehendak, dan Dia menciptakan segala sesuatu untuk merampungkan ketetapan kehendaknya. Nah, jadi kita makhluk ciptaannya sangat berkaitan dengan kehendak Allah, sangat berkaitan dengan ketetapan Allah. Ya, oleh karena itu, siapakah diri kita ya? Ya itulah kenapa Tuhan menciptakan kita, adalah ada tujuannya supaya kita menjadi orang yang menggenapkan ketetapannya, kehendak. Ya. Oleh karena itu, hari ini sebagai orang Kristen,
Yang benar tadi kata gambarnya, kita punya pengharapan yang mulia. Karena kita diciptakan ada tujuannya. Dan tujuannya adalah bagi Allah. Nah, kalau kita baca di ayat 10 kita mundur, yang apa namanya ke-24 tua itu kan mereka melemparkan mahkota yang di hadapan itu sambil berkata. Nah, jadi ke-24 tua itu mewakili malaikat, dan mereka memakai mahkota, artinya mereka memerintah, mereka adalah raja. Selain raja, mereka juga adalah imam. Jadi mereka itu imam maupun juga adalah raja. Jadi, dan kalau kata melemparkan ini artinya mereka akan menyerah terima kepada kita. Kita akan jadi sementara hari ini masih dipimpin oleh ke-24 tua itu. Jabatan imam dan raja masih dipegang oleh mereka, oleh malaikat. Tetapi kedepannya akan diserah terima kepada siapa? Kalau kita baca catatan kakinya adalah ya mereka hanya sementara ya. Dan mereka akan melepaskan kedudukan mereka, dan kedudukan itu akan diberikan kepada siapa? Yaitu diberikan kepada kita, manusia ciptaannya. Nah, jadi mengapa? Jadi untuk mencapai itu, kita tarik mundur lagi. Ya, di situ ada namanya, kalau kita baca sini, mereka memuji kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang keempat makhluk itu ya. Kenapa 3 kali kudus? Karena kan Allah kita adalah Allah Tritunggal. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Nah, di sini puji-pujian yang makhluk itu sama malaikat beda ya. Yang sama itu di awal, yang akhir, yang terakhir beda. Yang pertama mengenai hormat dan kemuliaan. Yang pertama juga di sini mengenai hormat dan kemuliaan. Tetapi di bagian yang terakhir beda. Yang satu mengatakan ucapan syukur, yang satu lagi mengatakan kuasa. Nah, mengapa keempat makhluk itu yang mewakili seluruh makhluk hidup mengatakan ucapan syukur? Karena mereka adalah makhluk yang telah ditebus. Jadi Tuhan datang ke bumi, Tuhan Yesus datang ke bumi, dan untuk menebus bukan hanya manusia saja, tapi untuk menebus setiap makhluk hidup yang telah jatuh ya oleh karena pekerjaan musuh. Ya dulu jabatan Jadi untuk menggenapkan tujuan Allah perlu menebus kita manusia. Sehingga jabatan iman dan raja yang awalnya dipegang oleh 24 tua itu akan diserahkan kepada manusia. Dan pada akhirnya kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 20 ya, memasuki kerajaan 1000 tahun, ya maka di sini kita akan memegang jabatan imam maupun raja. Kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah tentu kita mewarisi ya kerajaan. Kita juga menjadi imam yang menyembah Dia, memuji Dia, melayani Dia. Inilah profesi kita sampai ke kekekalan. Ya, oleh karena itu, ya mari kita hari ini ya belajar ya melayani Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Karena kedepannya itu adalah profesi kita sebagai imam maupun sebagai raja yang akan diserah terima dari ke-24 tua itu yang mewakili malaikat. Mereka adalah penguasa sementara, akan diserahkan kepada kita. Jadi kita manusia sangat berkaitan dengan tujuan ketetapan Allah dan administrasi Allah. Ya, oleh karena itu, ya inilah ya, pengharapan kita ya. Apa yang kita baca ini bakal akan terjadi. Oleh karena itu, ya mari kita hari ini baik-baik ya di hadapan Allah. Memuji Dia, menyembah Dia. Terus ingat profesi kita, jabatan kita imam maupun raja. Ya, oleh karena itu, ya, kalau kita mau menjadi raja dan imam di dalam kerajaan 1000 tahun, itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Apakah hari ini kita menjadi orang Kristen yang menang atau kalah terhadap dunia. Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang ya untuk menang, dapatkan jabatan raja dan iman di masa kerajaan 1000 tahun. Oke, kita sampai di sini ya pembacaan kitab kita. Selanjutnya kita tutup dalam doa ya. Di sini apakah ada yang mau sukarela berdoa, satu atau dua orang? Silakan.
Excel atau Rika boleh? Amin. Mari teman-teman kita tutup pembacaan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari ini. Kiranya kami melalui kitab Wahyu ini kami melihat dan mendengar Tuhan apa yang Dikau firmankan Tuhan. Di mana Dikau yang bertakhta di atas awan Tuhan. Kau akan menghakimi kami semua. Dan Dikau layak menerima segala pujian Tuhan. Semua malaikat melemparkan mahkotanya untuk menghormati Dikau. Demikian pun kami Tuhan, kiranya kami pun dalam kehidupan kami Tuhan memperjelas kehormatan kami dan terhadap diri-Mu Tuhan. Kami juga menjadi orang-orang yang berjaga-jaga pada pakaian kami Tuhan agar tetap putih sebelum Dikau datang menjumpai kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan dalam kehidupan kami pun Dikau jaga. Kau sertai juga setiap aktivitas yang kami lalui setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Atas malam hari ini, Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami bersama-sama dan baca firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan dapatkan kami, Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan kesibukan kami Tuhan. Dapatkan kami boleh tetap Tuhan tidak lupa datang kepadamu. Tuhan, selama kami masih memiliki kesempatan hari ini, Tuhan dapatkan kami baik-baik, boleh merebut kesempatan itu. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kelak, boleh meraja bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Thank you Dika, thank you Excel. Selanjutnya apakah Kak Rena ada pengumuman?